Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat kami menjaga diri kami, tetapi semuanya hanya oleh karena pertolongan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dan dahsyat, Engkau Allah yang besar bagi kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berfirmanlah bagi kami, sehingga firman-Mu yang disampaikan bagi kami boleh kami terima dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kami menjadi berkat bagi orang yang bertemu dengan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur buat kesempatan kali ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu urapan yang baru. Bapak Ibu Saudara, urapan itu berbicara tentang pemberian atau given, ya, atau juga disebut dengan gift, hadiah, atau sesuatu yang istimewa. Nah, siapa sih yang nggak mau yang namanya hadiah atau sesuatu yang istimewa? Kita semuanya tentunya mau dong, ya kan? Apalagi kalau urapan, ya. Kita semuanya tentunya mau urapan. Kita semuanya tentunya mau diurapi oleh Tuhan. Apalagi kalau kita mau mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan. Apalagi kalau kita mau menjadi hamba Tuhan. Kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya urapan baru daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ada kabar baik buat kita saat ini. Apa kabar baiknya? Yaitu bahwa bukan cuma kita yang menginginkan urapan itu, tetapi Tuhan sendiri mau memberikan urapan itu bagi kita. Bahkan Dia mau mencurahkannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kabar yang baik bagi kita, bukan? Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia, kita menjadi orang-orang yang bersukacita. Haleluya, luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Kita menginginkan urapan itu dan Tuhan memberikan urapan itu bagi kita. Kita seperti sudah sepakat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ada yang menjadi pertanyaan buat kita Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya ialah, ketika Tuhan mau memberikan urapan itu bagi kita, ya, pertanyaannya adalah, mampukah kita nanti untuk bertanggung jawab atas urapan yang Tuhan berikan itu bagi kita ketika kita telah menerimanya? Siapkah kita menerima urapan itu? Mampukah kita nantinya untuk merawat, memelihara urapan itu dan memfungsikannya dengan tepat di dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-37 dan 38. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Demikian firman Tuhan. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dalam pembacaan kita ini di sini menyebutkan ada dua hal, yaitu yang pertama adalah anggur yang baru dan yang kedua adalah kantong kulit. Nah, Bapak Ibu Saudara, anggur baru ini berbicara tentang given tadi. Ya, ini menggambarkan given tadi ya Bapak Ibu Saudara, atau urapan yang baru itu. Jadi anggur ini adalah urapan baru itu yang Tuhan mau berikan buat kita ini. Dan yang kedua adalah kantong kulit. Ya, kantong kulit ini adalah merupakan wadah di mana anggur baru itu nanti akan dimasukkan. Merupakan wadah di mana anggur baru itu akan disimpan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ini menggambarkan hati manusia atau manusia itu sendiri yang akan menerima urapan itu daripada Tuhan. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau perhatikan di ayat yang ke-37 dan 38 memberikan perbedaan antara kantong kulit yang tua dengan kantong kulit yang baru. Nah, kalau kita mau lihat perbedaannya itu terletak pada bagian kualitasnya, ya. Pada bagian kualitasnya. Kantong kulit yang tua itu tentunya sudah tidak layak pakai Bapak Ibu Saudara. Sudah bekas, ya.
sudah rusak ya, namanya sudah tua ya, mungkin sudah tidak layak pakai. Sehingga di sini dikatakan anggur baru itu tidak layak untuk dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua. Mengapa? Karena ketika anggur baru itu dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua, maka kantong kulit yang tua itu akan rusak, akan koyak, dan anggur baru itu akan terbuang percuma, akan terbuang sia-sia. Apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara? Seperti yang saya katakan tadi bahwa kantong kulit itu adalah hati kita atau manusia itu sendiri, kita yang akan menerima urapan itu. Tetapi kantong kulit yang tua ini menggambarkan manusia lama atau belum diubahkan di dalam Tuhan atau belum diperbaharui, di mana seperti kantong kulit itu ya sudah rusak, sudah tidak layak pakai. Demikian menggambarkan kehidupan yang belum berubah di hadapan Tuhan, di mana manusia itu masih hidup di dalam kedagingan, masih hidup di dalam keinginan dunia, di mana di dalam hatinya terdapat berbagai macam kebusukan, ya keserakahan, kemunafikan, ya kejahatan, kecemburuan, dan lain sebagainya. Itu adalah manusia lama Bapak Ibu Saudara yang belum diperbaharui. Dan apa firman Tuhan katakan? Ketika anggur baru itu dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua, maka kantong kulit yang tua itu akan rusak dan anggur baru itu akan terbuang percuma. Apa artinya? Yaitu bahwa ketika urapan itu dicurahkan bagi orang yang belum diubahkan atau belum mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, maka dia tidak akan bisa memfungsikan dengan tepat ya urapan yang Tuhan berikan itu. Dia tidak bisa bertanggung jawab akan urapan yang Tuhan berikan itu. Ya, sehingga dia tidak bisa merawat dan memelihara urapan itu. Tidak berfaedah dalam dirinya Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi kalau kita mau lihat di ayat yang ke-37 38 di situ mengatakan, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya, kantong yang baru ini menggambarkan hati manusia atau manusia itu sendiri yang telah diperbaharui di hadapan Tuhan, yang telah mengalami pembaharuan di hadapan Tuhan. Manusia baru Bapak Ibu Saudara, di mana di dalam dirinya sudah tidak lagi terdapat keegoisan, segala kejahatan atau keinginan daging atau keinginan dunia Bapak Ibu Saudara sudah tidak terdapat di dalam dirinya. Itu artinya dia sudah mengalami pembaharuan. Dan anggur yang baru itu layak dimasukkan di dalam kantong kulit yang baru itu juga. Artinya urapan yang baru itu layak diberikan, dicurahkan bagi orang yang telah mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Mengapa? Karena ketika dia sudah mengalami pembaharuan, maka urapan itu mampu dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Urapan itu mampu dia fungsikan dengan tepat, mampu dia pelihara, sehingga itu bisa menjadi berkat bagi dirinya sendiri, bahkan bagi orang banyak di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan cuma kita mau meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya urapan, urapi saya Tuhan. Apalagi saat ini kita sedang memperingati yang namanya Hari Pencurahan Roh Kudus. Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan kirimkan roh-Mu, urapi saya, supaya saya boleh menjadi pelayan Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum hal itu terjadi, sebelum kita meminta, kita dulu harus melakukan pemberesan di hadapan Tuhan, supaya hati kita diperbarui, sehingga ketika Tuhan mencurahkan urapan itu, kita tidak menyalahgunakannya, tetapi kita malah memeliharanya, sehingga itu bisa menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, supaya engkau tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, itu sebabnya kita harus mengalami yang namanya pembaharuan budi. Ya, kita harus mengalami yang namanya perubahan. Karena kalau enggak, maka kita akan susah untuk menerima, ya, tidak siap menerima urapan itu. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19a, di situ mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kalau kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka marilah kita sama-sama untuk merawat bait Roh ini, bait Roh Kudus ini, supaya Roh Allah tetap tinggal di dalam kita dan urapan itu tetap dicurahkan bagi kehidupan kita, karena kita diperbaharui setiap waktunya di hadapan Tuhan dan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan buat kita. Semoga kita
bisa diurapi oleh Tuhan, menerima urapan yang baru daripada Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi siapapun yang bertemu dengan kita, di sekeliling kita, di dalam keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan ajarkan kami untuk berjalan di dalam rencana-Mu, berjalan di dalam kehendak-Mu, bahkan berjalan di dalam kuasa Tuhan. Tuhan, pimpin langkah kami, ambil alih kehidupan kami. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kami, dan menghasilkan buah yang lebat, yang menyenangkan hati Tuhan, boleh memberkati banyak orang. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menolong dan membimbing kami. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.